Ya, hello guys. Selamat datang di channel saya lagi. Kali ini saya mau review ini. Pasti kalian tahu toilet. Biar kalian tuh nggak bingung cara pakai toilet Jepang tuh gimana sih? Sebenarnya nggak jauh beda, cuma di Jepang itu ada tambahan tombol-tombol kayak gini. Dalamnya juga sama sih kayak toilet di Indonesia, tapi kalau di Indonesia itu kan kita kalau ngebersihin itu kan pakai kayak keran gitu kan yang nyemprot gitu kan gini-gini. Nah, kalau di Jepang itu dia otomatis guys. Yang perlu diperhatikan itu tombol ini ya, kanji oshiri. Oshiri ini itu kalau kita habis ini buang air besar terus mau cebok, tinggal pencet tombol ini ya, tinggal pencet tombol ini, terus kalau udah tinggal dipencet lagi untuk stop. Tapi biasanya juga ada tambahan lagi di sini tuh ada kanji tomare. Nanti aku tunjukin lah yang ada, cuma emang agak beda sedikit lah. Nah, pada umumnya kan kita misalkan nih kita habis buang air besar, terus kita flush. Nah, flush itu ada dua di sini, flush yang gede atau yang flush yang biasa. Kalau biasa biasanya untuk buang air kecil ya, langsung di flush ini. Ya enggak ada uang yang banyak gitu. Terus yang di belakang ini bakal keluar air, biasanya untuk cuci tangan. Tapi berhubung di sini tuh masjid ya, dan saya juga laki-laki, kalau bersuci itu bersuci pokoknya menghilangkan najis kan harus pakai air, lebih baik pakai air, makanya disiapkan ini cangkir buat lambung air ini. Nah, setelah tampung, setelahnya cukup, bersihin popek bersih ya. Terus ambil tisu di sini deh, bersihin tisu. Udah, itu kalau buang air kecil ya. Kalau buang air besar, udah buang air besar, terus kita pakainya yang ini, di flash pakai yang besar, kanjinya dai. Fokus kayak. Nah, yang bawah itu yang kanji dai yang ini ya. Ini diarahin ke bawah gini. Flash dulu. Nah, ini kotorannya udah masukkan di sana. Nah, kita kalau mau cebok pakai ini oshiri. Nah, contohnya aku pakai ini aja ya, nozzle shoji ya, biar kelihatan nozzle-nya. Oh, kayaknya yang nozzle ini nggak keluar deh, cuma bersihin doang. Coba nanti yang toilet yang kedua. Setelah oshiri kan dia kan nyemprot air. Nah, setelah sekiranya udah selesai, udah kita pencet oshiri lagi buat apa? Buat berhentiin. Terus itu ambil tisu, dilap kering. Nah, tisunya itu bukan ditaruh di tempat sampah sini atau di mana, kita buang di dalam sini. Dia tuh bakalan hancur nanti. Setelah buang ini kita flush lagi. Nah, contohin ya. Aku pakai tisu biar kelihatan. Nah, ini ya. Gini kita masukin ya. Kita flush lagi. Tisunya itu nggak bakalan tersumbak kalau pakai tisu toilet ini. Tisu toilet kalau di Indonesia kan buat ini kan, buat makan kan. Sebenarnya itu kalau masuk toilet dia nggak menyumbat, dia kena air terus hancur. Nah, ada poin penting lagi, kalau di
bidet khususnya untuk ini ya, buang air kecil atau buat cewek lah. Aku juga nggak terlalu paham cara ini, nggak pernah pakai juga kan, bukan cewek kan. Terus di sini itu ada kekuatan semprotannya yang buat bersih ini, buat ceboknya. Nah, ini bisa dikecilin, bisa ditambahin lagi mau tengah-tengah atau yang paling kuat gitu. Nah, dan ini itu khusus untuk musim dingin ya. Ini itu kanjinya Genki atau apa ya, lupa. Ini ada kanji air. Ini untuk mengatur air ini yang keluar ini, itu kan musim dingin itu kan dingin banget ya. Kalau kita nyuci ini cebok, kalau kena air kan dingin banget gitu kan. Makanya ini ada teknologi namanya air panas gitu. Dan ini bengki ini juga, yang ini dudukan ini juga bisa terasa hangat untuk waktu musim dingin. Jadi kita nggak terlalu menderita lah gitu. Cara hidupinya ini doang. Nah, ini indikator apa? Ini indikator kekuatan panasnya. Kalau ini tengah-tengah, ini lemah. Nah, ini udah paling kuat. Kalau dimatiin, nunggu sampai LED-nya hilang. Tuh. Yang di bengki juga sama. Ini kuat, tengah-tengah, dan ini yang paling lemah. Kalau dimatiin, ya LED-nya mati berarti udah. Tuh. Kalau ini emang kali ini nggak bisa mati ya, karena buat kekuatan semprot, bukan untuk mengatur yang ini. Ini tuh untuk mengatur yang ini ya. Nanti aku tunjukin lagi, ada satu model lagi yang ada di sini. Aku tunjukin bentar lagi. Oke guys, ini toilet yang satunya. Ya modelnya sama sih, cuman ada tombolnya tersendiri, bukan di sebelah. Nah, sebelum ditutup kita kunci dulu ya. Kalau tadi kan tombolnya di sini, kalau ini tombolnya tuh di sini. Sepertinya fungsinya sama aja sih. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada satu tambahan tombol lagi, yaitu kanjinya tomare untuk stopnya untuk menghentikan ini. Kalau tadi itu kan stopnya kan harus mencet ini 2 kali. Kalau ini setelah pakai ini kita harus pencet ini gitu. Tapi terkadang juga ada yang gimana ya, ini juga aku pernah pakai itu, dia kalau bersihnya lama dia tuh otomatis mati sendiri gitu. Nah, terus ini apa, kok ada tambahan lagi. Nah, bidet ini kan sama kan kayak tadi buat ini perempuan ya, yang bersih ini buat ini cebok biasa. Waraka ini untuk yang gimana ya, kayak ceboknya airnya tuh terlalu kuat gitu, dia nggak suka gitu, kayaknya sakit di pantat gitu. Itu makanya ini biasanya kalau orang yang nggak suka terlalu kuat, terus biasanya itu sama ini anak-anak pakainya ini. Ini aku kasih lupa lagi nih. Aku lupa cara bacanya, cuma ini tuh buat ngatur ini ya, kekuatan semprotnya. Kalau yang tadi kan cuma 3, ini ada sampai 4 level gitu. Tapi kalau ini masih terasa kekencangan, bisa pakai yang ini gitu. Bedanya sama yang tadi. Dan model kayak gini itu kebanyakan aku lihat itu di Kombini ya. Kombini itu kalau di Indonesia itu kayak Alfamart, Indomart gitu. Toiletnya kayak gini, jadi kalian jangan sampai salah pencet ya. Salah pencet nanti kan
ada tombol darurat yang di sini. Itu kalau kalian pencet, itu yang datang nanti petugas ininya, petugas Alfamart, petugas kombininya. Dan ini kalau nge-flash itu di sini juga gitu. Ada dua juga seperti tadi kan, yang dari sama yang antisipasi yang kecil ini. Ini yang buat kencing, ini buat BAB, buang air besar, ini buang air kecil. Terus kalau yang ini tuh nggak usah di inilah, ya jarang kepakai juga sih. Yang penting yang biasa dipakai aja lah ini, kalau mau perhatikan ya. Terus yang ini kayak tadi, untuk kekuatan air hangatnya 3 level. Terus ini dengki untuk dudukan ini ya, dudukan ini hangat, ini beneran hangat ini. Kamu kan nggak bakalan apalagi kalau baru bangun tidur gitu kan, pengen BAB gitu kan, langsung di sini, wah enak banget itu. Nah, yang tadi kan nozzle-nya kan nggak bisa keluar. Coba ini aku pencet yang nozzle sonci ya. Makanya. Nah, ini nozzle-nya itu kayak gini. Nanti airnya tuh keluar dari sini. Dia tuh nyemprot begini, gitu. Ini ya nozzle. Sebenarnya ini tuh harus sering dibersihin sih. Cuma ya mau dibersihin ya, di sini juga cukup sering aku bersihin sih, kadang aku lap, tapi cuma karena nggak tahu cara bersihnya ya, kadang cuma aku lap doang gitu. Karena untuk kerja di hotel juga bersihnya juga banyak kayak ini harus disikat gimana, itu enggak, cuma sekedar di ini nozzle Saudi, terus kalau udah kadang di lap-lap gitu aja gitu. Terus dimasukin lagi, masukinnya kayak ini. Tapi ini nggak usah di ini ya, nggak usah dipencet ya, karena ini tuh buat bersih doang gitu. Kalau pakai ya pakai ini aja. Ini aku kembali dulu. Nah, kita kirim masukin. Nah, kembali kan. Nah, udah itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan sampai ini ya, keliru ya. Di sini nggak ada ini sih yang contoh di kombini sih, tapi biasanya tuh ada warnanya merah gitu atau apalah gitu. Pokoknya jaga aja kalau kita kan di Jepang kan, untuk muslim ya terutama ya, menjaga seperti ini tuh kadang susah ya. Yang penting kalau ada juga yang begini ya, ada juga itu dia cuma ada fitur nge-flash doang, terus cuma pakai tisu gitu. Tapi alangkah baiknya kalau buat sholat ya, kalau nanti nemu toilet yang ada airnya, mending diulangi lagi aja gitu. Soalnya buat kebersihan juga, untuk kesucian ya. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih.